Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andis Teddy Rusman, SMSI, selaku pembimbing satu. Yang saya hormati Dr. Andis Nurdin, MSI, selaku pembimbing dua. Dan yang saya hormati Dr. Andis Irizal, MSI, selaku pembalas. Saya Nia Sintia, Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017, NPM 17130315, izin mengenali proposal dengan judul Pengaruh Service Value, Service Quality, Word of Mouth terhadap loyalitas konsumen melalui satisfaction di marketplace media. Yang pertama, latar belakang masalah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah perilaku masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Salah satunya, dengan adanya internet, membuat masyarakat semakin mudah dalam melakukan segala hal seperti berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam berbelanja secara online, masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan memperhatikan perceived value, word of mouth, dan service quality dari toko online di marketplace. Era modern saat ini, kepuasan dalam berbelanja sangat meningkat. Berdasarkan kominfo.go.id, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABDI pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar 171,17 juta jiwa. Peningkatan penggunaan internet di Indonesia sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang saat ini mengikuti tren belanja secara online. Hal ini membuat kecenderungan mahasiswa merasakan ketidaksesuaian dalam pelayanan ataupun barang jasa yang mereka harapkan. Hal ini menjadi masalah mahasiswa khususnya dalam memberikan sikap untuk menentukan marketplace yang terbaik. Banyaknya marketplace di Indonesia membuat mahasiswa lebih selektif dalam hal memilih pilihan hidupnya. Salah satu marketplace nomor 1 di Indonesia yaitu Tokopedia pada tahun 2018. Namun, pengunjung web marketplace Tokopedia mengalami penurunan pada kuartal ketiga tahun 2019 sampai kuartal ketiga tahun 2020, yang semula 137.200.900 pengunjung pada tahun 2019 menjadi 84.997.100 pengunjung pada tahun 2020. Tokopedia digeser oleh marketplace Shopee yang pada dasarnya belum terlalu lama berada di Indonesia. Penurunan peringkat Tokopedia sejalan dengan penurunan kepuasan konsumen Tokopedia. Hal ini dibuktikan pada hasil angket pendahuluan penelitian. Mahasiswa merasa kurang tertarik untuk bersikap loyal terhadap Tokopedia, sehingga ini menjadi masalah baik untuk Tokopedia itu sendiri, kehilangan loyalitas konsumen, dan mahasiswa yang tidak puas dalam berbelanja di marketplace Tokopedia. Harapan mahasiswa terkait kesesuaian produk atau jasa dengan deskripsi, ketepatan pengiriman pesanan, manfaat yang diharapkan konsumen atau perceived value berdasarkan pengalaman orang lain atau rekomendasi seseorang, kerabat atau word of mouth, ataupun kualitas pelayanan, service quality, pada marketplace Tokopedia kadangkala tidak sesuai dengan ekspektasi mahasiswa, sehingga mempengaruhi sikap loyal dan rasa puas dalam menggunakan marketplace media. Berdasarkan data di atas, satisfaction atau kepuasan mahasiswa dan juga loyalitas mahasiswa cenderung tidak puas
dan tidak loyal setelah bertransaksi di Tokopedia, karena mereka membandingkan dengan marketplace lain yang lebih memberi kenyamanan daripada Tokopedia. Ini merupakan masalah yang akan sangat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, yaitu kurang puasnya pelanggan konsumen. Pada penelitian ini adalah mahasiswa PIPS FKIP Universitas Lampung. Kemudian, identifikasi masalah. Di sini ada 7 identifikasi masalah. Yang pertama, tingginya tingkat konsumtif tidak menjamin loyalitas mahasiswa pendidikan IPS FKIP Unila terhadap situs jual beli online. Yang kedua, mahasiswa PIPS FKIP Unila cenderung percaya terhadap kenyataan tujuan terdahulu. Yang ketiga, kurangnya ketahanan mahasiswa PIPS FKIP Unila terhadap pengaruh dan penawaran yang lebih dari marketplace lain. Yang keempat, kualitas pelayanan menjadi hal utama mahasiswa pendidikan IPS FKIP Unila dalam melakukan penjualan hilang. Yang kelima, konsumen atau mahasiswa pendidikan IPS FKIP Unila lebih mementingkan kepuasan belajar daripada nilai guna suatu barang. Yang keenam, banyaknya pilihan marketplace membuat mahasiswa PIPS FKIP Unila sulit menentukan marketplace terbaik. Kemudian yang terakhir adalah harapan mahasiswa terkait harga, kesesuaian produk dengan deskripsi, ketepatan pengiriman pesanan pada marketplace kadang tidak sesuai. Kemudian ruang lingkup penelitian. Yang pertama, objek penelitian, yaitu perceived value sebagai variabel X1, service quality sebagai variabel X2, word of mouth sebagai variabel X3, loyalitas konsumen sebagai variabel Y, dan satisfaction sebagai variabel Z. Subjek penelitian yaitu mahasiswa jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial angkatan 2017 FKIP Universitas Lampung. Tempat penelitian jurusan pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Waktu penelitian pada tahun akademik 2020 sampai 2021. Kemudian selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, perceived value. Perceived value adalah penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap manfaat produk dengan didasarkan pada apa yang mereka terima dan apa yang mereka butuhkan. Menurut Lai dalam Rahab DKK 2013 tahun 2077. Yang kedua adalah word of mouth. Word of mouth dapat memasarkan suatu produk dan jasa dengan virus marketing melalui pembicaraan, promosi, dan rekomendasi dari pelanggan tentang produk dan jasa kepada orang lain secara antusias dan sukarela. Menurut Arangkuti pada halaman 148 tahun 2015. Satisfaction. Satisfaction atau kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara harapan terhadap kenyataan yang diperoleh. Menurut Popular, dalam Gaul DKK pada tahun 2016 halaman 127. Service quality. Service quality merupakan variabel X. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan atau expected service dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan perceived service. Menurut Ciptono dalam sejauhan pada tahun 2014 halaman 1. Kemudian loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen adalah komitmen yang dipegang erat oleh pelanggan untuk membeli atau mengedepankan suatu produk berupa barang atau jasa secara konsisten. Hal ini menyebabkan pembelian berulang pada brand yang sama, meskipun pelanggan tersebut mendapatkan pengaruh situasional dan marketing dari kompetitor atau mengganti brand lain. Menurut Griffin dalam Wahan dan Aulia pada halaman 13 tahun 2018. Kemudian, selanjutnya, hipotesis penelitian. Ya, ada 13 hipotesis penelitian. Yang pertama, ada pengaruh X1 atau
perceived value terhadap loyalitas konsumen. Yang kedua, ada pengaruh word of mouth terhadap loyalitas konsumen. Yang ketiga, ada pengaruh service quality terhadap loyalitas konsumen. Yang keempat, ada hubungan antara variabel perceived value, word of mouth, dan service quality. Yang kelima, ada pengaruh langsung perceived value terhadap satisfaction. Yang keenam, ada pengaruh tidak langsung perceived value terhadap satisfaction. Yang ketujuh, ada pengaruh langsung word of mouth terhadap satisfaction. Yang kedelapan, ada pengaruh tidak langsung word of mouth terhadap satisfaction. Yang kesembilan, ada pengaruh langsung service quality terhadap satisfaction. Dan yang ke-10, ada pengaruh tidak langsung service quality terhadap satisfaction. Yang ke-11, ada pengaruh loyalitas konsumen terhadap satisfaction. Yang ke-12, ada pengaruh keseluruhan antara perceived value, word of mouth, dan service quality terhadap loyalitas konsumen. Yang terakhir, yang ke-13, ada pengaruh keseluruhan perceived value, word of mouth, service quality terhadap satisfaction. Kemudian selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Yang kedua, populasi. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan IPS angkatan 2017 Universitas Lampung yang menggunakan Tokopedia berjumlah 205 mahasiswa. Yang ketiga, sampel. Besarnya sampel dalam penelitian ini berjumlah 136 mahasiswa. Yang keempat, teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan observasi dan kuesioner, yaitu menggunakan Google Form, atau Google Form. Kemudian, uji persyaratan instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Syarat analisis data, ada uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian yang terakhir, uji persyaratan regresi linear ganda atau uji asumsi klasik. Yang pertama, ada uji kelinearan regresi. Yang kedua, ada uji multikolinearitas. Dan yang ketiga, ada uji autokorelasi. Yang keempat, ada uji heterogeneitas. Yang terakhir, ujian hipotesis menggunakan analisis jalur atau path analisis. Yang pertama, secara parsial, dan yang kedua adalah secara simultan. Sekian presentasi dari saya Amridi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.